Bagaimana jika seandainya Ahok tidak dihukum oleh penegak hukum, bahkan sampai diikut sertakan dalam pilkada gubernur, tiba-tiba ada umat Islam yang nekat untuk membunuhnya atau menghukum Ahok? Bagaimana hukumnya? Gitu. Allahu alam. Saya tidak bisa mengatakan ini adalah silakan lakukan, enggak, gitu kan? Tetapi juga saya tidak bisa mengatakan oh enggak boleh. Saya enggak ngerti, saya enggak bisa mengatakan hukum di sini. Poinnya, gitu kan? Karena ini adalah memang satu penistaan. Harusnya pemerintah kita sudah bisa membaca. Tidak usah lihat jumlah pendemo. Cukup dia sebagai presiden kita sebagai seorang muslim, menterinya banyak yang muslim, harus paham. Ini agama Anda muslim, Islam sedang dihina seperti ini nggak boleh. Walaupun dia bilang dia bercanda, pada saat itu orang-orang pada ketawa semua, yang ketawa itu nggak ngerti, gitu kan? Coba dia bicara di depannya para ulama. Hah? Udah selesai urusannya itu kan. Untung bukan di depan saya itu ngomong ya. La haula wa la quwata illa billah. Daun pohon sidir atau daun bidara. Kalau di Indonesia seperti apa ya Ustaz? Itu disebut di Indonesia dengan apel India. Ya. Saya kebetulan sangat hobi dengan tanam-tanaman, buah-buahan atau pohon-pohonan. Makanya di depan rumah saya cukup banyak saya taruh itu. Di antaranya ada pohon sidir. Jadi saya dapatkan dari beberapa teman kita memang yang bergerak di tanaman itu dikenal dengan pohon apel India. Memang buahnya sangat manis seperti apel warna hijau. Daunnya itu batangnya agak tipis, ya kadang-kadang lebih ada juga yang tebal tapi tidak terlalu besar diameternya. Itu daunnya sangat banyak dan daunnya disunnahkan untuk dipakai mengobati orang yang sedang kerasukan jin, kena sihir, ya ruqyah. Makanya saya sarankan di depan rumah Anda tanam pohon itu. Daunnya juga dianjurkan untuk dipakai memandikan atau mewangikan jenazah yang sedang dimandikan. Nah, jadi daunnya sangat bagus. Kalau Anda kerasukan jin, kena sihir, itu dipakai mandi. Ya dipakai mandi, airnya dicelupkan, kemudian dimandikan atau disiramkan di halaman rumah atau dalam rumah bila memang ada sihir sekitar rumah itu. Dosakah menunda-nunda sholat? Ya. Anda jelas sekali ayatnya dalam surah Ma'un. A'udzubillahi rajim, wailun lil musallin. Terus alladzina hum an sholatihim sahun. Kecelakaanlah, kebinasaan bagi orang yang sholat. Kok orang sholat dapat kecelakaan? Allah jelasin, alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang lalai dari sholatnya. Kata ulama tafsir, adalah orang-orang yang sengaja nunda-nunda waktu sholat. Sampai keluar waktunya, duhur sampai menjelang sudah azan asar baru mau sholat duhur. Ini sahun, diancam oleh Allah SWT. Kalau meninggalkan dosa sekaligus itu lebih besar lagi dosanya. Jadi memang tidak. Mau bertanya tentang sejarah penciptaan Ka'bah Ustaz. Apakah Ka'bah telah ada sebelum Nabi Adam AS diturunkan ke bumi? Dan apakah Nabi Adam AS juga menjadikan area di sekitar Ka'bah sebagai tempat ibadah kepada Allah Azza wa Jal? Jawabannya, Ka'bah pertama kali dibangun di zaman siapa? Nabi Adam AS. Nabi Adam AS. Ka'bah pertama kali dibangun di zaman Nabi Adam. Dan ini kita sudah pelajari di sirah. Ya. Jadi Nabi Adam lah orang yang pertama dengan anaknya yang bernama Syith, ya, itu yang membangun Ka'bah. Makanya ayat Al-Quran yang mengatakan, ya, A'udzubillahi inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama sekali dibangun di muka bumi untuk manusia, untuk ibadah, itu di Bakkah. Apa itu Bakkah? Kata ulama ada dua pendapat. Kota Mekah atau Bakkah itu adalah pondasinya Ka'bah. Pondasi dasarnya Ka'bah. Itu yang pertama dibangun
ya ada di kota Mekah sebagai petunjuk bagi manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam, para ahli sejarah mengatakan tinggal membangun kembali di pondasi yang sama setelah lama rubuh. Karena Mekah dengan berjalannya waktu ditinggali oleh manusia, nggak ada lagi yang huni, gitu kan? Nanti di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam baru kembali lagi dihuni oleh manusia sesuai dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal membangun saja kembali yang telah dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Jadi memang dibangun dari zaman Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana tadi ayat yang saya bacakan. Apakah ada dalil tentang membaca sadaqallahul azim atau maha besar Allah dengan segala firman-Nya? Apakah dianjurkan setiap selesai membaca Al-Quran? Lalu bagaimana bila tidak membacanya namun sudah meyakini dalam keimanan? Setahu saya semua ulama hadis sepakat bahwasanya tidak pernah dinukil kepada kita ada lafaz hadis mengatakan setelah baca Al-Quran sadaqallahul azim, yang berarti maha benar Allah. Kenapa? Karena tanpa mengucapkan itu sudah benar firman Allah. Kita nggak butuh keyakinan itu. Dan ini sekali lagi memang dikarang oleh sebagian orang yang mereka ya kebanyakan kedudukannya di daerah Mesir itu untuk ya menyempurnakan bacaannya saja. Ya. Jadi sebaiknya kalau Allahu a'lam, yang saya tahu dari para ulama hadis mengatakan tidak perlu membaca sadaqallahul azim, karena tanpa membaca ini pun tetap firman Allah SWT benar.